Sepeda entusias, kembali lagi di Real Auto Benz YouTube channel. Oke, kali ini Real Auto Benz ada memiliki unit Mercedes-Benz W211 E240 Avantgarde Panoramic Moonroof. Itu yang plat nomornya B805 MRI. Nah, itu unit sudah dalam kondisi perfect condition. Statusnya open for book. Itu nggak perlu menunggu waktu lama karena unitnya sudah perfect. Paling saya akan mengulang untuk full tune up dan detailing. Nah, bonusnya berlimpah juga, seperti nanti akan saya jelaskan, bahwa untuk velg BBS CRH 19 original Jerman blank, lalu ban Yokohama Advance Sport baru 4 pieces, itu in total 50 juta sekian. Nah, itu bakalan saya serahin juga, termasuk dengan head unit Dynavinnya yang khusus untuk 211 sekian belas juta, itu pun saya serahkan juga. Nah, jadi in total untuk bonusannya sendiri yang bakalan saya kasih itu nominalnya 60 juta sekian. Be a smart buyer, silahkan kalian saksikan untuk video lebih lengkapnya. Real Auto Benz. Halo, Real Auto Benz entusias, kembali lagi di Real Auto Benz YouTube channel. Nah, kali ini saya membawa satu unit Mercedes-Benz W211 E240 Avantgarde Panoramic Moonroof. Nah, ini lansiran tahun 2004, warnanya black on beige, kilometernya baru 74.000. Nah, apabila followers Instagramnya Real Auto Benz, followers lama terutama, pasti sudah nggak asing dengan plat nomor B805 MRI. Nah, ini bisa dibaca Big Boss MRI. Nah, ini dulu ceritanya bekas dokter, salah satu dokter spesialis yang pindah keluar kota, dan akhirnya unitnya waktu itu saya beli. Nah, unit tersebut sudah saya sempurnakan kurang lebih ada 4 bulan ke belakang semuanya. Jadi untuk unit ini waktu itu saya sempurnakan untuk overhaul gearbox matic. Saya turunin gearbox matic ya, kita turunin, kita belah, kita bongkar, dalam mana yang nggak bagus kita ganti. Sampai waktu itu pun flywheelnya pun kita bongkar, lalu kita kuras bersih, dan pergantian electric kit matic di sana, kampas kupling, seal full set, dan lain-lain. Itu untuk area gearbox matic. Lalu waktu itu untuk area engine, kita full tune up, pergantian oli, filter, dan lain-lain. Itu sudah dilakukan semua. Busi, oil, itu semua udah kita lakuin. Lalu untuk perfect kaki-kakinya, nah unit tersebut bisa dibilang 95% untuk area kaki-kakinya itu sudah disempurnakan. Dari mulai shockbreaker 4 pieces, lalu T-rod, long T-rod, ball joint, upper arm aluminium, arm besi, stabilizer, transmisi mounting, engine mounting, disc brake, brake pad, hampir semua untuk area kaki-kakinya. Nah, lalu perfect eksteriornya, kalian bisa lihat di sini untuk area eksterior. Kalian bisa perhatikan di sini seglossy ini. Nah, ini untuk area eksterior, kalian bisa ikutin saya. Bisa lihat untuk detail area eksteriornya di sini. Oke, sudah seglossy ini. Jadi waktu itu pun untuk penyempurnaan area eksterior nggak main-main juga. Kita sudah lakukan PDR, lalu ada beberapa bagian yang di repaint, bumper depan belakang, paint correction, dan sudah saya lakukan premium coating all bagiannya, bodinya, semua kaca sampai panoramiknya, headlamp, back lamp, semua untuk area eksterior. Oke, nah itu untuk perfect eksteriornya sudah kita lakukan. Lalu perfect interior,
kalian bisa lihat di Instagramnya Real Auto Benz. Untuk area interiornya sendiri kita sudah cuci bangun semua. Nanti kalian bisa lihat untuk perfect interior. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan untuk detail perfect eksteriornya. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Nah, di sini ada yang berbeda dengan 4 bulan ke belakang. Waktu itu ini sudah dibeli oleh smart buyernya Mas Ade. Nah, kebetulan saat ini Mas Ade ceritanya ganti unit baru. Dan kemarin discuss dengan saya, karena saya pun menyadari untuk Mercedes-Benz W211 Avantgarde Panoramic full spec itu nggak gampang buat kita huntingnya. Apalagi yang sudah kondisi perfect condition. Oke. Nah, kalian bisa perhatikan untuk area eksterior di sini. Di sini ada penambahan. Di sini yang sangat terlihat sudah menggunakan velg BBS CRH ring 19 belang. Ini original Jerman. Bannya baru Yokohama untuk ring 19 ukuran 2, yang bagian depannya 245/35 ring 19. Ini Yokohama Advance Sport, dan ini baru
hitungannya baru kepake berapa bulan lah. Ini untuk yang ban depannya, lalu yang belakangnya nanti kita bisa lihat. Namun di sini yang jelas yang akan saya beritahukan bahwa untuk harga velg original BBS CR Haring 19 Belang, kalian bisa cek harganya di pasaran. Mungkin saya ada sedikit gambaran untuk harga pasarannya sebagai berikut. Nah, itu nominalnya, harga jual secondnya masih di kisaran angka 30 juta. Oke. Lalu kita cek untuk ban Yokohama Advance Sport Ring 19 ini, itu harganya 4 juta sekian. Jadi untuk urusan velg BBS CR Haring 19 original Jerman, Belang, dan ban Yokohama Advance Sport Ring 19 yang belakang 265 35 Ring 19 Advance Sport. Jadi in total untuk velg BBS CR Haring 19 dan 4 pieces ban Yokohama Advance Sport, velgnya 30 juta, bannya 1 pieces 4, sekian. Nah, jadi in total kalau kita gabungkan ya, untuk harga second velg BBS CR Haring 19 plus ban Yokohama Ring 19 Belang itu hampir 50 jutaan. Oke. Nah, ini untuk harga velg dan bannya. Karena untuk velg dan ban yang saat ini terpasang di unit itu saya berikan, itu bonusan dari saya. Oke. Nah, kenapa saya bilang bonus? Karena untuk velg originalnya ring 16 dia dan bannya masih baru 4 pieces, itu pun saya sertakan. Jadi untuk unit tersebut 1 unit 2 set velg. Nah, apalagi bonusnya dari unit tersebut? Bonusnya ada lagi head unit. Unit tersebut sudah menggunakan head unit Dynafin. Yang mana memang Dynafin menciptakan khusus untuk Mercedes-Benz W211 dan itu kekinian. Kenapa? Karena dengan menggunakan head unit Dynafin ini dia sudah bisa YouTube, Spotify, lalu GPS, Carphone, semua MP4, video, MP3 itu semuanya udah bisa. Nah, oke, sekarang kita akan bahas di sini apa sih bedanya pada Mercedes-Benz W211 Avantgarde dibandingkan dengan Elegance. Oke, kita lihat dari tampak luarnya dulu. Pertama di sini, yang jelas dia Avantgarde. Kalian bisa lihat di sini, Mercedes-Benz E240 Avantgarde. Nah, ini Avantgarde dan ini yang panoramik. Karena jangan salah loh, untuk seri Avantgarde di W211 itu ada yang memang Avantgarde panoramic moonroof. Ini CBU-nya CBU Jerman, masih CBU Jerman, dan ada juga satu lagi yang Avantgarde sunroof. Nah, kalau Avantgarde sunroof itu kebanyakan CBU-nya dari Malaysia, dari Asia. Tentu dalam opsional dan lain-lain pun berbeda dengan Avantgarde yang panoramic moonroof ini. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini dia namanya panoramic moonroof. Nah, jadi dia full kaca, sampai atapnya itu full kaca. Oke. Bagian belakang di sini ada, kalian bisa lihat di sini. Ini ada seperti solar panel di sini. Nah, lalu saat saya operate membuka sunroofnya, jadi kaca di depan ini dia sliding ke belakang, dan kaca bagian depan ini, kaca kecil bagian depan, dia ngetil ke bagian atas.
Nah, jadi secara kerjanya seperti ini. Oke, apalagi perbedaannya pada Avantgarde? Kelebihan Avantgarde dibandingkan Elegance. Di sini untuk Avantgarde, bumpernya ini bumper depan, nanti ada bumper nanti kita lihat untuk bumper belakangnya. Untuk bumper depan, dia sudah parking sensor. Oke, ini parking sensornya ada di sisi kanan, ada di bagian tengah. Lalu di sini juga bagian depan, bagian samping. Oke. Nah, lalu ada apa lagi di sini? Avantgarde dia ada jet washer. Nah, ini jet washer tuh di bumper depan, area kiri, area kanan, persis di bawah headlamp. Nah, penempatannya itu di bawah headlamp. Jadi, saat nanti kita pencet tombol jet washer di dalam, dia akan berfungsi, dia akan ke depan, lalu dia akan menyemprotkan air ke area headlamp, membersihkan embun atau kotoran apapun, sehingga headlamp bisa berfungsi dengan optimal, terutama pada malam hari. Oke, apalagi di sini yang fitur yang ada di Avantgarde. Nah, di sini pintunya dia sudah keyless. Ini keyless, keylessnya di semua pintu. Di sini ada keyless juga. Oke. Nah, di sini keyless. Lalu di sini tadi saya bilang sensor parking ada di belakang. Ada berapa titik nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik di area bumper belakang untuk sensor parkingnya. Oke. Kalau untuk keyless, di semua pintu ada keylessnya. Nah, selain itu, Avantgarde pada spion kiri kanan dia sudah sistemnya retract. Nah, ini posisi open ya. Saya kunci. Nah, dia ngelipat secara otomatis. Ini retractnya berfungsi. Lalu saya open. Itu dia. Retractnya masih berfungsi. Oke. Selain itu apalagi yang ada di Avantgarde? Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini dia. Ini namanya kray samping. Dan ini memang asli bawaannya dia, bukan pasang-pasangan. Kenapa saya bilang ini asli bawaannya dia? Karena begini, kray ini dia secara kerjanya dia masuk ke area backlighting. Oke. Nah, ini kalau kraynya saya buka, lalu saya tutup kraynya, dia masuknya itu ke backlighting sini nih. Jadi bukan tempel-tempelan, tapi memang asli bawaannya dia. Ini kita tutup kray samping. Nah, selain kray samping, apalagi di sini ada kray belakang. Itu dia. Nah, itu kray belakang operate secara electrical. Jadi dia nanti ada tombolnya di area dashboard depan. Lalu di situ ada namanya itu dia sensor parking. Nah, sensor parkingnya di situ ini untuk area belakang. Nanti di depan juga ada sensor parkingnya. Oke. Dan itu AC belakangnya sudah climate, sudah digital climate. Nah, itu Avantgarde ya. Lalu apalagi nanti kita lihat lagi. Nah, untuk kursi belakang Avantgarde panoramik, kalian bisa lihat di sini. Nah, kalau kalian suka bermain golf yang atau olahraga apapun ya, di sini saya contohkan untuk tas golf itu kan panjang. Nah, sementara kalau misalkan mentok di bagasi untuk kursi bagian belakang itu bisa dilipat. Dari mana cara ngelipat untuk kursi belakangnya? Dari sini. Jadi kalian bisa tarik tombol di sini. Ini untuk area kanan, ini untuk area kiri. Oke. Nah, nanti kursi itu akan secara otomatis lipat. Jadi nanti untuk si tas golfnya bisa selonjoran sampai ke depan. Nah, ini kelebihannya lagi. Lalu kita bisa lihat lagi untuk area perbedaannya apa, optional Avantgarde-nya. Nah, di sini. Untuk Avantgarde, kalian perhatikan di sini. Untuk area panel woodnya, dia warnanya lebih gelap. Nah, lebih gelap dan seperti ada motif hitam, seolah-olah seperti motif karbon.
ini ciri khasnya Avantgarde. Di sini sudah ada electric seat, sudah ada memory seat. Ini spion, kita bisa setel dari sini untuk spion kiri, ini spion kanan, dan ini untuk retract. Oke, di sini untuk tombol-tombol jendela. Lalu di sini yang tadi saya bilang untuk jet washer ya. Dimana? Ini dia. Ini dia tombol jet washer. Nah, ini tombol jet washer. Apabila kita pencet di sini, nanti jet washer yang di depan headlamp itu akan berfungsi. Lalu di sini ada lagi yang namanya ini dia, engine start stop. Nah, jadi untuk itu dia, untuk Avantgarde Panoramic sudah ada optional untuk engine start stopnya. Lalu untuk AC area depan pun di sini sudah climate. Nah, ini AC depan sudah climate. Lalu di sini standar sudah ada cruise control. Di sini ininya Triptonic, oke. Nah, ini dia head unit Dynafin yang tadi saya bilang. Nah, ini head unit Dynafin-nya. Di sini kita sudah bisa untuk operate tadi YouTube, Spotify, MP4, lalu MP3, GPS, Carphone, itu sudah sangat lengkap. Nah, pertanyaannya sekarang, Mas Eril, untuk head unit originalnya kemana? Ada nggak head unit originalnya? Head unit originalnya ada di sini. Jadi kalian nggak usah khawatir. Untuk head unit originalnya pun saya sertakan. Nah, ini dia. Ini dia head unit original Mercedes-Benz W211 Avantgarde. Saya taruh di sini. Ini dia head unit originalnya dia. Oke, ini dia head unit originalnya dia. Kalian bisa lihat masih utuh dan berfungsi dengan baik. Nah, jadi ini pun untuk head unitnya saya sertakan. Karena saya nggak pernah mau nyimpen barang apapun saat saya beli unit. Meskipun sebetulnya untuk head unit ini pun bisa saya jual, tapi saya nggak pernah mau. Contoh seperti tadi velg kalau dengan ban dihitung-hitung total hampir 50 juta, itu pun saya berikan. Itu adalah value yang harus saya deliver kepada smart buyer. Di sini saya tegaskan smart buyer. Kenapa harus kepada smart buyer? Karena begini, kalau tadi dihitung untuk velg bannya aja sudah hampir 50 juta, head unit Dynafin 13 juta, in total 60 juta sekian ya. Itu saya berikan. Nah, harusnya saya yakin kalau smart buyer itu bisa berhitung. Contoh mudahnya seperti ini. Berapa harga pasaran Mercedes-Benz W211 Avantgarde Panoramic Moonroof yang orang bilang istimewa? Istimewa karena eksteriornya oke, interiornya oke, kilometernya rendah. Nah, kalau ini udah istimewa dan saya sudah sempurnakan senilai puluhan juta rupiah. Nanti makanya kalau ada yang berminat serius bisa telepon saya, kita discuss. Nah, berapa harga pasaran di luar? Kemarin saya habiskan unit ini untuk perbaikan in total sekian puluh juta. Saya kasih bonus lagi sekarang 60 juta sekian. Tapi jangan khawatir, harga yang akan saya berikan itu sangat worth it. Kalian nggak akan percaya kan? Makanya nanti bisa telepon saya. Oke, selain itu unit tersebut untuk kelengkapan ya, di sini saya bahas untuk kelengkapan manual book dan kunci cadangannya dia. Oke, lalu manual booknya pun lengkap di sini. Ini untuk manual book dan kunci cadangannya. Ada yang namanya, ini bukti bahwa unit tersebut adalah build up. Tadi saya bilang kan, untuk Avantgarde Panoramic itu masih build up. Biasanya dulu untuk Avantgarde Panoramic itu melalui importir umum atau IU. Nah, di sana biasanya kalau mobil build up CBU melalui importir umum ada faktur dan ada form A-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini saya kasih tahu untuk di sini ada form A namanya, formulir A. Nah, di sini menegaskan bahwa namanya mobil CBU pasti ada form A-nya. Dan ini yang tadi saya bilang faktur kendaraan. Nah, fakturnya ini importir umum CBU Cars Boutique, Jakarta Pusat, Global Auto. Nah, kalian bisa lihat di sini. Mercedes-Benz E240 tahun 2004 hitam metalik. Negeri asal Germany. Nomor form A sesuai, kapasitas mesin 2600 cc. Nah, dulu harganya senilai 415 juta rupiah. Dulu ya.
Nah, ini yang tadi saya bilang, bisa lebih ditegaskan lagi bahwa di sini negeri asal Germany. Oke, dan ini ada form A-nya, berarti mobil tersebut memang masih asli CBU dari Jerman. Oke, ini untuk form A dan faktur ya di sini. Lalu apalagi unit tersebut? Nah, sebagai bonus, unit tersebut sudah diasuransikan. Nah, diasuransikan selama di sini asuransinya kalian bisa lihat, asuransinya pakai asuransi ACA. Nah, ini asuransinya, ini dia. Jadi unit tersebut sudah diasuransikan. Ini dia asuransi kendaraan bermotor. Asuransinya di sini, ini dia, Nah, dia sudah diasuransikan selama 1 tahun ke depan. Oke, itu untuk kelengkapan administrasi. Bahkan tadi yang saya bilang sudah berlimpah bonus, diasuransiin lagi selama setahun. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini nomornya bisa dibilang nomor cantik karena bisa kita baca Big Boss MRI. Dan ini, wah ternyata nih pajaknya bulan 6, sekarang bulan 5. Wah, sebulan lagi nih. Untuk urusan pajak kendaraan, jangan khawatir. Semua unit Mercedes-Benz jebolan dari Real Auto Benz, saya nggak pernah menjual pajak mati atau pajak mepet. Jangankan mati, mepet aja saya nggak mau. Jadi jangan khawatir, unit tersebut nanti pajaknya akan saya bayarkan. Jadi untuk pajaknya 1 tahun ke depan. Oke. Nah, lalu kita akan lihat lagi di sini untuk area interior. Unit kilometer 70.000 harus seperti ini. Kalian bisa lihat di sini secara detail. Nih, ikuti tangan saya. Ini untuk area belakang kanan. Kalian bisa lihat di sini seapik ini. Kulitnya masih segar semua. Dia bersih. Dan ini warnanya beige ya. Kalau kotor sedikit harus lebih apik. Area bagian atas atapnya, kalian bisa lihat plafonnya rapi semua. Oke, kulit-kulitnya segar semua dan bersih. Di sini ini untuk belakang kanan. Lalu kita lihat untuk di area depan ya. Kita lihat depan kanan. Nah, sini tadi sudah saya perlihatkan. Kalian bisa ikutin di sini. Di sini biasanya tuh kotor. Kalau orang jorok tuh kotor. Ini bersih banget di sini. Kalian perhatikan area setirnya, area dashboard. Oke. Nah, lihat ini armrest. Nah, di sini karbonnya juga masih ada di sini. Nah, ini karbonnya dia. Ini kelebihan dari Avantgarde. Ini karbonnya masih bisa connect dan kita tinggal isi untuk SIM cardnya. Dan di sini sudah ada sensor parking. Oke. Nah, ini untuk area depan kanan. Kita bisa lihat lagi untuk interior belakang kiri ya. Ikutin saya sini. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini untuk area interior belakang kiri. Seapik ini loh. Ini warnanya beige ya. Tuh. Di sini sudah ada angin AC dari pilar kiri dan pilar kanan tuh sudah ada di sini. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini di sini juga ada lampu dan ini lampunya semuanya berfungsi dengan baik. Oke. Nah, ini untuk area interior belakang kiri. Lalu kita lihat untuk depan kirinya.
perhatikan dari area sini, semulus ini. Oke. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Ikutin tangan saya. Semulus ini sampai jok-joknya pun kulitnya semua masih segar. Nah, kita bisa lihat dari area atap ya. Kita iseng aja nih. Kita lihat interior dari area atas. Nah, itu dia. Segar kan untuk area interiornya. Oke. Nah, ini untuk area interior. Lalu kok bisa masih segar ya untuk mobil yang keluaran tahun 2004, kilometernya 74.000. Nah, kita lihat untuk kilometernya. Kalian bisa ikutin saya sini. Kita lihat untuk area speedometer. Dan ini speedometernya pun layarnya MID speedometernya masih bagus banget. Kalian bisa ikutin saya di sini. Nah, ini untuk kilometernya dia. Di sini ada keterangan close sliding sunroof karena posisi sunroofnya ini terbuka sekarang. Nah, ini sedangkan pintunya tadi saya tutup. Nah, di sini kilometernya kalian bisa lihat di sini kilometernya 74.874 km. Sekarang saya mau coba hidupkan mesinnya. Kalian bisa dengar suara mesinnya halus atau enggak. Oke, ini saya starter ya. Kita hidupkan mesinnya. Suaranya halus banget kan. Nah, ini yang suara mesin 4 bulan ke belakang sudah saya sempurnakan sebetulnya. Tapi tenang, nanti untuk area mesin saya akan lakukan yang namanya tune up ulang. Jadi untuk unit tersebut saya akan eksekusi untuk tune up ulang dan pergantian oli-olinya. Nah, kita akan lihat untuk area mesinnya ya di sini. Nah, ini dia untuk area mesinnya. Ini mesin 112 V6 berkapasitas 2600 cc. V6 ya. Dan untuk gearbox maticnya untuk W211 non facelift itu menggunakan gearbox matic 7226 dengan 6 percepatan. Nah, artinya di sini sebetulnya Mercedes-Benz itu mengakui bahwa untuk gearbox matic W211 non facelift itu lebih bandel dibandingkan gearbox matic penerusnya atau yang orang-orang kenal dengan gearbox matic 7G-tronic. Karena gearbox matic 7G-tronic itu lebih ringkih. Kalau untuk gearbox matic ini 7226 itu lebih bandel. Oke. Nah, kita akan lihat untuk area mesinnya di sini. Di sini yang udah jelas pasti di sini tidak mungkin ada rembesan oli. Karena waktu itu packing bagian atas pun ini sudah baru semua. Lalu di sini untuk fan bell, puli-pulinya itu juga baru. Waktu itu pompa power steering sudah kita bongkar. Rack steer area bawah pun waktu itu sudah kita overhaul, seal-sealnya baru semua. Nah, untuk pengapian semua itu sudah oke. Tapi nanti bakalan saya cek lagi. Oh iya, untuk unit tersebut saya sudah melakukan pergantian waktu itu filter bensin dan pompa bensin. Yang mana untuk filter bensin dan pompa bensin pada Mercedes-Benz W211 itu harganya lumayan mahal. Karena untuk spare partnya sendiri, pompa bensin, filter bensin kurang lebih in total original video ya, kurang lebih sekitar 8, sekian. Apalagi kalau sekarang mungkin harganya naik. Karena sekarang spare part pada naik, lagi corona begini, saya pun ngerasain. Nah, belum ongkos pasang dan lain-lain, mungkin in total kurang lebih 10 juta. Nah, di mana letak pompa bensin dan filter bensin Mercedes-Benz W211 yang pernah saya ganti? Beberapa unit pasti saya ganti. Untuk ngeceknya gampang. Letaknya di mana? Letaknya ada di sini. Nah, ini jok belakang. Yang mana di bawah jok belakang ini, jok ini bisa kita angkat. Disinilah letak namanya pompa bensin dan filter bensin. Nah, sebagai pengetahuan juga, saya di sini akan sharing untuk bahan bakar Mercedes-Benz under 2010 lebih cocok menggunakan Pertamax biasa, Pertamax biru. Nah, dan
khususnya Mercedes-Benz W211, kalian jangan sekali-kali menggunakan bahan bakar selain Pertamina. Saya nggak bisa sebutin brandnya karena nggak enak. Jangan pakai bahan bakar selain Pertamina kalau pengen full pump dan filter bensinnya awet. Busi waktu itu ada perganti beberapa koil, itu pun baru. Busi kita pakai bos yang original Jerman ya. Hati-hati untuk busi karena di pasaran tuh banyak juga bos made in China. Jangan sampai nanti karena ngejar murah sedikit malah mesinnya pincang. Jadi harus hati-hati dalam pemilihan businya. Oke, W211 non facelift, isu yang beredar adalah SBC. Apa itu SBC? Sensotronic Brake Control. Di mana alat SBC-nya ada di sini. Kalian bisa baca di sini SBC, Sensotronic Brake Control. Nah, untuk Mercedes-Benz W211 jebolan dari real auto Benz, jangan khawatir. Kenapa? Karena untuk SBC-nya pasti saya make sure dalam kondisi yang sangat sehat. Contoh unit tersebut, SBC-nya masih sangat prima karena dia pressure-nya masih di atas 90. Waktu itu terakhir saya cek untuk tekanan SBC-nya itu ada di angka 94. Dan waktu itu saya sudah lakukan pergantian bola SBC, lalu saya bleeding ulang, lalu waktu itu kita upgrade untuk software SBC-nya sehingga terciptalah Sensotronic Brake Control yang sehat dan pressure yang maksimal. Nah, ini juga sebagai pengetahuan untuk para entusias bahwa kalau kalian memang mencari unit Mercedes-Benz W211 non facelift, nah saya tegaskan non facelift, memang isunya adalah SBC. SBC yang sehat itu seperti apa? Tadi seperti yang saya jelaskan, pressure-nya harus maksimal. Secara software-nya terupdate. Lalu motor SBC-nya harus bagus. Buktinya sensor SBC bagus, performa SBC bagus itu seperti apa? Tekanan SBC yang masih bagus. Saat kalian berkendara menggunakan Mercedes-Benz W211 dengan SBC yang sehat, adalah beberapa kali kalian bisa dengar di area driver seperti arah ngek, ngek. Nah, itu artinya pompa SBC-nya bekerja dengan maksimal. Tapi, jangan juga, misalkan kalian bertanya kepada seller, Mas, SBC-nya bagus enggak? Oh, bagus, kata siapa? Bagus kok, nggak ada normal function? Belum tentu. Karena SBC apabila ada trouble, dia memang menginformasikan kepada ECU, tetapi akan lebih jelas lagi saat kita lakukan start diagnosis. Nah, dengan start diag kita bisa mengetahui berapa pressure si SBC-nya. Kalau unit Mercedes-Benz W211 dari real auto Benz, semua SBC-nya saya jamin sehat. Kalau misalkan SBC-nya nggak bagus, ya kita ganti lah. Waktu itu saya pernah melakukan pergantian SBC pada beberapa unit Mercedes-Benz W211 dan sampai detik ini SBC-nya sehat, nggak ada trouble. Oke. Nah, itu mungkin isu di Mercedes-Benz W211 non facelift atau pre facelift. Nah, tapi jangan salah, untuk Mercedes-Benz W211 yang facelift 2006 akhir, 2007 sampai 2009 itu kita sebut facelift. Memang nggak ada isu yang mengerikan di sana. Jangan salah loh. Malah untuk di tipe yang facelift isunya adalah ecu panggang. Yang mana ecu panggang itu sendiri harganya puluhan juta, lebih mahal dibandingkan kalau saya harus mengganti SBC. Nah, jadi itulah plus minus atau isu yang beredar dan kalian harus seperti apa tadi sudah saya jelaskan. Oke, ini untuk area mesinnya. Nah, jadi di sini, oh ini, sorry, ini seperti shock up mesinnya juga waktu itu saya udah ganti baru nih. Ini original loh. Shock up mesin kiri kanan baru. Lalu untuk urusan AC-nya mobil tersebut. Nah, ini menarik. Untuk urusan AC-nya, saya bilang perfect AC. Seperti apa perfect AC? Untuk unit tersebut, saya sudah lakukan pergantian kompresor AC-nya,
kondensor AC-nya, dryer AC-nya, evapnya sampai saya kuras bersih. Sampai waktu itu unit tersebut kuras evap turun dashboard. Jadi untuk AC-nya sama sekali nggak ada isu. Kalau malam di speed 1 tuh dingin banget. Ya kalau siang speed 2 cukup lah. Jadi untuk AC-nya pun saya sudah bikin perfect. Oke. Nah jadi itulah beberapa penjelasan yang saya sudah sedikit saya sedikit jelaskan untuk kelebihan eksterior, interior, lalu apa saja yang akan saya berikan. Kalian bisa ikutin saya sini. Nah di sini ada lagi sebetulnya penambahan pada unit tersebut. Selain tadi head unitnya sudah menggunakan head unit Dynafin khusus untuk Mercedes-Benz W211, nah unit ini pun sudah dilengkapi oleh monitor yang tertempel di area headrest. Ini di headrest kanan, lalu di headrest kiri, monitornya kiri kanan. Nah lalu apalagi jadi apa yang tampil di head unit depan itu akan tampil juga di monitor belakang. Jadi kalau entusias nanti misalkan smart buyernya punya anak kecil atau misalkan bawa keluarga yang memang seneng entertain di kendaraan, nah ini cocok banget karena misalkan kayak anak saya nih, kalau anak saya misalkan makan, saya bawa suster, lalu dia duduk di belakang di sini, lalu saya setel MP4 atau DVD film-film kartun tuh dia happy banget di belakang. Susternya happy nyuapin, si anak happy buat nonton gitu. Dan asik juga sih buat di perjalanan. Nah, selain itu juga untuk tailpipe di sini. Ini juga penambahan tailpipe-nya kiri kanan ini saya pakai AMG. Ini kalian bisa lihat nih AMG 1, 2, lalu di sini ada 3, ada 4. Nah, ini aksesoris tambahan sih sebetulnya. Dan ini juga emblemnya AMG-nya tambahan karena mobil tersebut Avantgarde Panoramic Moonroof full spec. Kalau waktu itu Mercedes-Benz W211 ada yang warna biru. Nah, itu Avantgarde Panoramic Moonroof AMG package. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya untuk unit Mercedes-Benz W211 E240 Avantgarde Panoramic Moonroof tahun 2004 Black on Beige yang kilometernya baru 74.000. Nah, unit tersebut akan berstatus open for book.
bagi para peminat serius kepada unit Mercedes-Benz W211 E240, apa enggak panoramic moonroof yang bejibun bonusnya? Tadi saya bilang saya akan berikan bonusan sekitar 60 juta dan itu value-nya jelas dan saya sudah buktikan. Oke. Secara harga worth it, akan saya berikan harga yang bagus untuk calon smart buyer atau smart buyer yang memang existing beberapa kali mengambil unit Mercedes-Benz dari Real Auto Benz. Oke. Sekian dari gua. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment untuk semua video-video yang ada di Real Auto Benz YouTube channel. Be a smart buyer, bersihkanlah mersimu, Real Auto Benz.